guys di channel belajar kita Alon Wae. Nah, kita akan coba untuk hari ini kita akan training buat basic training dari gitar. Teman-teman buat semua pemain gitar, teman-teman harus belajar ini sehingga teman-teman kalau mau punya basic yang baik buat untuk lagu-lagu yang cepat ataupun lagu-lagu yang lebih keren, tapi kita akan belajar basic. Saat ini kita akan mulai buat training jari untuk yang awal ya. Jadi training paling dasar buat jari adalah satu jari untuk satu fret. Nah, ini, jadi kita akan satu jari satu fret. Apa yang kita lakukan? Kita pakai senar paling bawah dulu. Ini senar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senar 1 kita pakai di telunjuk. Lalu sebelah kanan kita petik pakai double. Jadi double. Pakai dua jari ya. Jadi gantian. Telunjuk, tengah gitu. Nah, kita akan sama-sama dari 0 pindah ke jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, kembali sama kelingking, manis, tengah, telunjuk, lepas. Teman-teman bisa setelah mulai lancar, teman-teman bisa langsung masuk ke senar yang selanjutnya. Dari senar 2 ya. Demikian seterusnya sampai senar paling atas. Gitu tuh sampai atas ya. Oke, nah ini paling basic dari latihan gitar. Jadi teman-teman untuk menguatkan jari, aku sampai sekarang pun masih pakai latihan ini gitu. Nah, cuman latihan yang aku lakukan lebih agak aku desain sedikit untuk aku belajar juga untuk pergeseran. Jadi gitu ya, tapi itu cukup agak susah. Jadi kalau teman-teman belajar dari awal, nah teman-teman bisa ngikutin yang tadi aku contohin di awal. Tapi teman-teman satu lagi, teman-teman juga bisa pakai namanya metronom. Ini alat yang sangat baik buat kalian belajar. Ketika teman-teman setel di metronom itu, kalian bisa download di Play Store maupun iTunes, dimana kalian mau download Apple Store, Apple Store teman-teman bisa download di manapun. Ketik aja metronom, teman-teman bisa dapat jenis apapun di internet, sudah banyak banget. Jadi teman-teman bisa download salah satu aja, terus kalian bisa setel 4/4. Kira soal kayak gini. Ini kecepatan 90 ya. Kalau misalnya kalian merasa terlalu cepat, kalian bisa pelanin dikit, misal di 70 ya. Senar 2, pindah senar, pindah, pindah senar lagi, sampai paling atas. Kalau kalian sudah, kalian bisa langsung mulai, tapi mulai dari fret yang kedua. Jadi kita coba setelah terakhir ya. Nah, kalian pindah jari 4 ini, 1, 2, 3, 4, pindah satu semua. Geser satu, lalu kita mulai dari senar kosong, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Terus sampai paling bawah. Nanti kalian kalau sudah paling bawah bisa geser satu lagi ya. Contohnya seperti ini. Pindah. Nah,
kalian bisa lakukan ini jadi satu dasar yang kuat. Untuk apa sih kita sebetulnya latihan jari yang paling basic kayak gini? Itu supaya kalian punya otot jarinya seimbang. Teman-teman, kalau kalian lihat pemain gitar yang rata-rata cuman hanya main chord atau mungkin terlalu cepat belajar tapi nggak belajar basicnya, jari 4 otot ini jadi tidak seimbang. Nah, apa akibatnya kalau jari otot ini nggak seimbang? Kalau kalian diminta untuk main sesuatu yang cukup sulit menggunakan jari kelingking misalnya, ini akan kesulitan sekali karena jari kelingking ototnya belum terlalu terbentuk. Nah, dari latihan seperti tadi itu membantu jari kalian untuk boleh lebih sesuai dengan ototnya masing-masing, jadi mereka bisa lebih dipakai dengan baik kalau mereka perlu satu posisi yang lebih susah kalau di gitar ya. Jadi ketika 4 jari ini ototnya seimbang, kalian bisa main dengan lebih bagus untuk lagu-lagu yang cepat, lagu-lagu yang lebih keren selanjutnya. Nah, apalagi basic training yang bisa aku lakukan? Nah, kita bisa sama-sama juga untuk latihan jari antar senar. Teman-teman perhatikan bahwa seringkali kalau kita pegang gitar, kita seringkali agak kebingungan ketika mengganti posisi. Itu akan sulit sekali untuk kita tuh memposisikan jari ke senar yang tepat. Nah, caranya gimana? Supaya jari ini punya dexterity yang baik, punya satu dexterity itu apa ya? Satu ketepatan untuk memakai senar yang mana, teman-teman bisa pakai latihan seperti ini. Ini jari telunjuk, senar 1 di senar 4 kolom pertama. Lalu untuk jari tengah di senar ketiga kolom kedua. Begini, ini jari manis ada di senar kedua kolom ketiga, yang terakhir. Nah, gitu ya. Nah, petikan sebelah kanan kayak apa? Teman-teman pakai jari jempol diletakkan di sini. Nah, jari telunjuk di senar 3, jari manis di senar 2, dan terakhir jari manis di ini jari tengah ya. Jari telunjuk di senar 3, jari tengah di senar 2, dan jari manis di senar 1. Ya. Terus dikembalikan lagi. Jadi jari telunjuk pindah paling bawah, jari tengah turun 1, jari manis ke senar 3, jari kelingking pindah ke senar 4. Nah, kebalikannya ini mulai tadi dari jempol duluan, sekarang kembali naik. Jadi kalau dimainkan, nah gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar, ini fungsinya untuk kita bisa menempatkan jari kita ke sesuai senar yang kita mau gitu. Jadi kita latihan untuk dexterity. Nah, kalau sudah, kalian bisa geser. Geser 1. Geser 1 lagi. Kita untuk boleh lebih tepat di dalam memainkan senar. Kalau sudah sampai pojok gimana sih? Nah, kita bisa turun juga. Turun juga bisa ya. Juga kita ganti naik satu senar satu-satu. Bisa juga kita mulai dari senar 4 ya. Kita mulai dari senar 5. Sudah sampai pojok, sudah cepet. Nah, teman-teman juga bisa dari senar 6. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini membantu kita untuk boleh punya ketepatan di dalam memainkan senar yang kita mau. Jarinya kita jadi seperti bisa punya mata gitu. Jadi kalau kita bisa main gitar dengan mata tertutup, karena jari kita dalam tanda petik seperti punya mata, karena kita sudah punya feeling sense untuk kita tuh bisa menyesuaikan dengan senar-senar maupun fret-fret yang kita sudah biasa mainkan. Nah, teman-teman, latihan dasar apa lagi? Satu, tadi kan kita sudah belajar tentang basic otot dari jari. Yang kedua, kita sudah belajar tentang bagaimana tangan ini punya ketepatan untuk melihat senar maupun fret yang kita mau gitu. Nah, sekarang kita juga perlu namanya belajar peregangan. Nah, teman-teman, kalau melihat pemain-pemain gitar, kalau kalian itu sudah sering untuk bermain gitar, lama-lama otot yang bekerja selain otot jari, otot sela-sela jari pun menjadi lebih fleksibel. Nah, teman-teman, kalau bayangkan, kalau teman-teman mungkin orang yang biasanya melebarkan tangan segini sudah rasanya sakit sekali begitu ya di antara jari-jari ini. Tapi kalau pemain gitar yang sudah sering latihan untuk peregangan jari, nah, kalian bisa lebih lebar untuk
jarak antar jarinya. Nah, gunanya untuk apa sih? Sebetulnya kalau kita melihat seperti untuk chord-chord yang sulit. Kalau kita melihat untuk posisi chord yang tadi ketika aku pegang G harus gini. Nah, jarak ini yang lebar ini seringkali kita perlu latihkan. Kalau kita nggak latihan, kita akan ngerasa sakit gitu, mungkin pegel juga. Nah, caranya gimana? Aku ajarin untuk trainingnya, basicnya begitu ya. Jadi kalian pakai jari manis letakkan di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya. Nah, di jari 7 ini kalian juga jangan lupa kelingking itu ditaruh di fret yang sama, satu fret ya. Jadi sama-sama di fret 7 tapi senar paling bawah. Jadi ini senar 5 dan senar 1. Jari sebelah kanan, jempol dan 3 ini dipakai semua. Caranya gimana? Nanti permainan petikannya jempol, manis, tengah, telunjuk. Jadi gini. Gitu ya, saya lagi aku ulangi ya. Telunjuk, manis, tengah, telunjuk. Salah ya, jempol, manis, tengah, telunjuk. Jari kiri sama ya, tangan kiri. Nah, setelah ini jari manis sebelah kiri geser 1. Setelah geser, pindah jari tengah, terus geser lagi, good, terus ganti telunjuk, geser lagi, naik, ganti jari, geser, kalau agak cepat gini suaranya ya, kalau agak cepat suaranya bagus. Buat kalian yang sudah lebih pro, sudah terbiasa dengan gini, nah aku suka tambah di sini. Cuma latihan jari ya, tapi suaranya sudah cukup keren gitu buat dapetin pacar atau dapetin gebetan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat lalu latihan dasar apa lagi yang kita perlukan, teman-teman kita perlu belajar. Kalau teman-teman nggak cuma mau jadi pemain yang genjreng-genjreng aja gitu, kalau misal main genjrengan mungkin kayak ya sudahlah, tapi cuma buat keren-kerenan, nggak terlalu hebat gimana, teman-teman perlu belajar untuk belajar petikan. Nah, petikan itu intinya gimana? Petikan itu intinya adalah sebetulnya kita mengusahakan supaya otot sebelah kanan, tangan kanan kalian ini 1, 2, 3, 4, kelingking jarang sekali dipakai, 1, 2, 3, 4 ini dipakai dengan otot yang kuat. Nah, cara latihan dasarnya gimana? Nah, ini gimana caranya? Jari jempol di bas senar 6, jari 3 ini di senar 1, 2, 3. Jari telunjuk di senar 3, jari tengah di senar 2, jari manis di senar 1. Jempol, telunjuk, tengah, telunjuk, manis, telunjuk, tengah, telunjuk, jempol. Nah, bentuknya kayak gini nanti. Teng, 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 teng. Tangan kalian bisa lebih lemas, tangan kalian bisa lebih ototnya lebih kuat, jadi petikannya bisa bagus. Gitu ya. Jadi latihan jari
Teman-teman, kalau untuk latihan basic, aku kasih pengalaman buat kalian. Ketika aku belajar untuk latihan basic, aku pernah dulu waktu awal-awal belajar gitar, karena pengen berusaha cepat, pengen berusaha untuk bisa banyak lagu. Tapi justru ketika aku uh, terlalu cepat belajar, tapi tidak alon-alon sih, gitu ya, pelan-pelan dulu. Teman-teman, aku mengalami penyesalan. Kenapa? Karena di tengah-tengah masa aku mulai bisa banyak belajar lagu, tapi aku harus stuck. Aku ngerasa ketika aku coba untuk cepat-cepat belajar untuk bisa lagu ABCD kelihatan keren di depan teman-teman, tapi justru di satu titik aku nggak bisa maju lagi, aku nggak bisa berkembang lagi. Kenapa? Karena aku nggak punya basic yang kuat. Teman-teman perhatikan, kalau teman-teman perlu belajar basic, basic itu dari awal. Kalau kalian bikin berusaha untuk main dengan hebat, tapi kalian melupakan basic dan kalian belajar terlalu cepat, tidak siap tangan kalian, teman-teman percayalah kalian nggak akan bisa berkembang banyak. Jadi aku waktu setelah stuck itu, aku harus mengulangi dari awal latihan basic lagi, berusaha untuk menguatkan dasar-dasar di dalam latihan kita. Nah teman-teman, dari latihan kita yang aku sudah bagikan, semoga itu boleh jadi berkat buat kalian ya. Kalian bisa belajar, kembangin talenta kalian untuk belajar kita dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya, sampai sekarang kita tutup dulu untuk sesi ini. Thank you, sampai jumpa lagi.